Hai, halo teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Siapa yang berisiko kekurangan vitamin D? Nah, teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang siapa saja yang berisiko kekurangan vitamin D, sehingga kelompok-kelompok orang ini perlu waspada dan harus melakukan screening pemeriksaan vitamin D secara berkala. Yang pertama, jika Anda menyandang suatu penyakit kronik yang membutuhkan pengobatan jangka panjang dan obat-obatan itu meningkatkan metabolisme vitamin D. Akibatnya, kadar vitamin D Anda akan cenderung rendah. Misalnya obat anti jamur, obat anti kejang, kortikosteroid pada autoimun, dan obat AIDS. Kemudian orang usia tua tinggal di ruang perawatan bersama, orang yang gemuk, berkulit gelap, kemudian yang jarang terkena matahari karena menggunakan pakaian tertutup dan menggunakan sunscreen, ini juga sangat berisiko untuk terjadi kekurangan vitamin D. Nah, teman-teman, kondisi apa lagi yang lain? Gangguan penyerapan vitamin D pada usus, misalnya pada orang-orang dengan radang usus kronis yang luas, pada IBD, celiac disease, sesudah operasi usus, sesudah operasi bariatrik, dan sesudah radiasi di daerah usus. Dan juga orang-orang yang mengalami osteoporosis atau keropos tulang. Nah, teman-teman, ada juga penyakit-penyakit kronik yang lain. Misalnya penyakit ginjal kronik, penyakit hati kronis, ini berisiko untuk mengalami kekurangan vitamin D. Dan ternyata ibu hamil dan menyusui juga mengalami risiko yang sama. Nah, ini juga yang teman-teman perlu perhatikan. Orang dewasa dengan riwayat jatuh, orang dewasa dengan riwayat patah tulang pada trauma minimal. Maksudnya misalnya hanya terpeleset saja dan tiba-tiba patah, di mana pada orang normal harusnya tidak patah. Ini yang dimaksud dengan trauma minimal. Kemudian orang dengan riwayat kanker, terutama limfoma, orang dengan tuberkulosis, nah ini juga perlu untuk melakukan screening vitamin D secara berkala. Nah teman-teman, apakah Anda memiliki salah satu kondisi yang sudah saya jelaskan sebelumnya? Jika ya, teman-teman harus melakukan pemeriksaan vitamin D secara berkala. Konsultasikan ke dokter yang merawat dosis vitamin D yang Anda butuhkan. Jangan sekali-kali minum vitamin D dosis tinggi tanpa pengawasan dokter. Jangan lupa untuk monitoring kadar vitamin D Anda secara berkala sesudah mendapatkan suplementasi. Teman-teman, ini juga penting. Yang pertama, makanan bergizi. Vitamin D juga bisa didapatkan dari makanan sehari-hari. Meskipun jika kadar vitamin D Anda sangat rendah, Anda tetap butuh suplemen vitamin D. Demikian juga yang penting adalah paparan sinar matahari yang cukup. Demikian pembahasan saya tentang kelompok orang yang berisiko kekurangan vitamin D. Semoga bisa memberikan tambahan pengetahuan buat kita semua. Sampai bertemu lagi dalam Instagram Autoimun Rheumatic Info edisi selanjutnya.